Selamat siang Bu. Abang Radit sama Aman. Iya, saya yang telepon kemarin. Bagaimana kabarnya? Baik, sehat Bu. Buktinya bisa sampai di tempat itu sekarang. Biasa ya. Ya, kita syukuri itu Bu. Ada apa ya Bang Radit mau cerita ya? Sebenarnya ada persoalan yang ingin aku sampaikan, yang aku ceritakan kepada Ibu. Tapi saya masih ragu-ragu ini sebenarnya Bu. Nggak tahu apakah bisa aku ceritakan. Sebenarnya ini masalah pribadi sendiri yang buat hati gitu Bu. Oke, Bang Martin tidak perlu lagi karena kami di sini mengataskan ada asas yang harus kami terapkan di sini. Ada beberapa asas. Yang pertama yaitu asas keterbukaan, kesukarelaan, kenormatifan, dan juga asas kerahasiaan. Nah, jadi Abang Martin tidak perlu takut ataupun ragu dalam menceritakan masalah Abang, karena kami di sini akan merahasiakan semua yang Abang ceritakan di tempat ini. Jadi Abang tidak perlu ragu ya. Iya, Bu. Di sini aman kok. Kami tidak akan membongkar semua rahasia atau yang Abang ceritakan di tempat ini. Terima kasih Bu. Ya, begitulah Bu. Namanya juga cerita pribadi. Ya, saya ragu-ragu sebenarnya. Karena aku pun mau datang ke sini karena rekomendasi dari teman Bu. Karena sebenarnya mereka udah lelah dengan ceritaku tiap hari terus. Dan rasanya kurang enak aja kalau nggak keluarkan, tapi tetap aja nggak dapat solusi. Kayaknya. Lalu Bu, sebenarnya aku datang ke sini yang dulu saya dulu minta maaf untuk itu Bu. Karena juga ada kerjaan. Ini pun saya sempatkan waktu di waktu istirahat. Baiklah, kalau begitu karena waktu Abang juga terbatas, bagaimana kalau kita melakukan bimbingan layanan konseling ini selama 15 menit? Apakah Abang setuju? Iya, saya bersedia di situ. Oke. Mengingat juga waktu saya, tapi memang saya juga harus mengeluarkan ini Bu. Ada yang bisa saya dengarkan? Dari Bang Radit? Jadi sebenarnya Bu, ini persoalan saya ini tentang pribadi, asli pribadi. Bagaimana bisa dibilang gitu Bu? Ini merupakan persoalan tentang hubunganku. Jadi aku punya kekasih, punya pacar lah istilahnya. Kami cukup lama jalan, udah lama saling kenal. Udah 3 tahun Bu. Udah 3 tahun kami saling kenal dan belum ada masalah selama 3 tahun ini. Nggak ada yang membuat kami bertengkar hebat atau penghalang yang berat, nggak ada. Kami ya menurut yang sudah saya alami bahagia Bu. Maksudnya bisa melalui hari-hari dengan damai, walaupun terkadang ada perbedaan pendapat di antara kami. Menurutku mungkin itu wajar sampai hingga di bulan 2 yang lalu baik semuanya baik-baik saja. Lalu yang membuat saya tidak terima dengan keadaan sekarang, setelah 3 tahun kami menjalani hubungan baik-baik saja, 2 bulan terakhir kemarin Bu, tepatnya bulan April, pertengahan bulan April, aku mulai merasa ada yang berbeda saat kami jalan, dan itu menurutku terlihat jelas Bu. Benar-benar aku bingung rasanya. Itu berlangsung selama 2 minggu. Menurutku aku diamkan aja, berarti nggak ada masalah. Aku tunggu 2 minggu, ternyata aku juga tidak diceritakan Bu apa yang terjadi. Aku makin bingung, penasaran. Udahlah Bu, coba bertanya.
Aku bilang samanya, sayang, akhir-akhir ini kulihat kita berbeda dokter. Apakah aku sudah berbuat kesalahan? Dia tidak merespon. Dia hanya memegang tanganku. Dia tidak merespon. Menatapku pun tidak. Dia hanya makan, karena kebetulan pada saat ditanyakan sama ibu, aku sengaja buat acara kemarin itu ketemuan, wajib dimakan biar ada alasan juga dia bisa tanyakan. Dan dia sama sekali enggak merespon aku. Dia hanya lagi makan. Yang sebenarnya makannya ini udah hampir selesai, bisa dibilang udah selesai bu. Lalu coba perlahan kan tanya apa yang terjadi, karena aku tidak poin samanya dalam hubungan kita. Aku tidak mau ada rahasia, karena hubungan kita juga udah bukan hanya sekedar lagi, udah ada planning kita. Lama loh aku mencoba membujuk dia dan akhirnya dia cerita, Bang, aku sangat suka dengan hubungan kita, aku nyaman di dekat abang. Dia bilang seperti itu. Dia bilang, aku pun seperti itu. Dan buktinya sampai sekarang kita bertahan kan. Dia bilang seperti itu kan. Dia bilang sama aku, tapi sekarang tidak seperti itu. Aku kemarin pas dengar itu sedikit tertawa, sedikit heran, terkejut juga. Mengapa aku bilang di pikiranku dia bercanda, mungkin karena dia lagi ngopeng atau apa, karena lagi hebohnya itu kan sekarang ngopeng. Aku pikir itu, aku ketawa, kamu bisa aja. Tapi dia serius, ekspresiku berubah lagi. Maksudnya gimana nih? Aku langsung, oh dia serius, maksudnya gimana? Dia jawab sama aku, orang tua aku bang, dia tidak suka. Aku tanyalah samanya betul-betul, aku gak suka main-main biasanya. Aku serius-serius aja. Aku benar-benar tanya apa yang terjadi. Dia jawab, aku serius. Orang tua aku ini terus sama lagi. Bahkan dalam beberapa hari terakhir kita jalan, aku sembunyikan sama orang tua. Begitulah katanya. Dia sengaja untuk kasih tahu orang tuanya. Aku emosi langsung, serius. Walaupun di sana ekspresiku usahakan bagaimana agar tenang, usahakan agar tidak ternampakkan, tapi benar-benar aku emosi. Karena ini tiba-tiba menurutku. Kenapa tiba-tiba? Kami sudah 3 tahun dekat. Aku bahkan datang ke rumahnya. Aku udah dekat, udah kenal sama orang tuanya, saudara-saudaranya, bahkan kerabat. Tapi tiba-tiba dibilang seperti itu, emosi. Kenapa gitu? Apa salah aku? Oh, tiba-tiba. Dan pertanyaan yang sama pun, hal yang sama ditanyakan sama pacarku kan. Apa alasannya gitu kita tidak diterima? Apa yang sudah kulakukan? Sepertinya selama ini aku belum membuat sesuatu yang membuat orang tua merasa malu atau membawa kamu ke hal yang tidak baik. Sepertinya aku belum melakukan itu. Apa alasannya sekarang? Lalu dia jawab, dia bilang sama aku, susah ceritakan dia. Dia yang bilang sih, orang tua aku juga belum menjelaskan apa alasan mereka. Beberapa kali dia tanyakan,
hanya dibilang semuanya mereka nggak suka kalau kami bersama. Nah, sontak saja aku tidak menunggu waktu kemarin. Aku tidak menunggu waktu, tidak menunggu hari esok, langsung di tempat itu. Ya, kalau aku sadari mungkin karena aku terbawa emosi, aku langsung mengatakan, oke, kalau itu mau orang tua, aku nggak bisa larang. Hubungan kita berakhir. Sampaikan ke orang tuamu, hubungan kita berakhir. Nggak masalah. Tidak lama dan aku langsung pergi, bayarlah kami. Aku nggak tahu pun apakah mama dia tinggal di sana atau enggak. Karena aku benar-benar emosi pada saat itu. Sejak saat itu kita harus berpikir apakah benar keputusan yang aku ambil. Karena aku juga benar-benar tidak ingin lepas sama dia. Sudah 3 tahun kami bangun kedekatan kami, komunikasi kami, bagaimana agar kami saling mengetahui satu sama lain. Tapi tiba-tiba dapat kabar seperti itu, dilarang. Makanya sampai sekarang, sejak bulan pertengahan bulan April kemarin Bu, aku tidak bisa berterima seperti belum bisa melupakan, belum bisa melepaskan gitu Bu. Ya jujur udah sejak saat itu aku udah nggak konten lagi, karena nggak bisa komunikasi kalau memang nggak bisa dekat lagi gitu Bu. Jadi di sini Abang masih ingin berhubungan. Kalau dari diriku sendiri Bu, aku pengen nggak mau berakhir. Banyak yang udah kami lalui Bu. Banyak yang udah kami lalui. Tapi aku juga berpikir kalau memang itu keputusan orang tua, apa yang bisa kami lakukan? Itu yang membuat aku mengenal. Walaupun sampai sekarang aku tidak lepas mengatakan. Sekarang ini Abang ingin hubungan kalian itu sekarang mau berlanjut atau mau berdamai dengan Abang? Aku mau ingin menghormati keputusan orang tuanya, dan aku pun ingin berkonsultasi dengan ibu bagaimana agar aku bisa menerima keadaan ini. Karena jujur aku sampai sekarang masih kepikiran sejak kemarin itu, dan sampai sekarang pun kami belum ada komunikasi. Jadi sekarang yang Abang Madin, apakah masih ada rasa cinta atau selesai kepada Kalau ditanya masih ada rasa cinta, sayang, suka, itu semuanya masih ada. Aku nggak mungkin seperti ini kalau seandainya aku udah menerima semuanya. Itu yang membuat berat sih, karena aku masih sayang. Jadi posisi ini Abang masih sayang. Iya. Apakah Abang pernah mengatakan itu kepada kekasih Abang? Sejak terakhir 2 bulan yang lalu loh. Sejak ucapan terakhir itu aku benar-benar udah putuskan komunikasi. Walaupun aku sendiri seperti ini, seperti sekarang, tapi aku belum komunikasi sama sekali. Jadi selama ini kalian belum kontak. Iya betul. Adakah niat Abang Madin untuk berkomunikasi lagi? Sebenarnya pengen komunikasi, pengen juga bagaimana agar nggak seperti ini Bu. Bagaimana
karena walaupun aku pengen masih ingin lanjut samanya, tapi aku juga tahu nggak bisa. Jadi sebenarnya aku pengen cara lagi sih, hanya saja sekarang masih belum bisa. Saya paling sekali perasaan Abang Madin. Cuman di sini apa yang membuat Abang Madin belum bisa menghubungi? Karena di sini kan ceritanya Abang pingin. Lalu mengapa Abang Madin tidak menghubungi? Kalau seandainya alasan terkhusus itu sebenarnya tidak ada yang menghalangi. Karena awalnya aja aku udah merespon beberapa kali jauh ini, aku hanya saja aku takut aku bagaimana aku menghadapi, bagaimana aku bisa komunikasi lagi setelah tahu keadaan seperti ini. Itu yang membuat aku masih belum berani menghubungi lagi. Seandainya Abang punya keberanian untuk menghubungi Madin, apa yang ingin Abang ceritakan? Apa yang ingin Abang sampaikan? Aku ingin menyampaikan sebenarnya bersamanya. Pertama-tama aku minta maaf, mengapa karena terakhir kami komunikasi aku benar-benar tidak menunggu apa responnya, bagaimana bagusnya menunggu dia. Aku ambil dari kesimpulan itu setelah tahu dan dia ceritakan semua kalau kami tidak direstui. Pertama aku juga pengen bicara samanya bagaimana sebaiknya, dan aku juga kalau bagaimanapun bisa antara kami tetap tidak bisa. Dan aku juga pengen tahu bagaimana musim 2021 saya belajar aku juga harus benar-benar menghormati keputusan itu. Itu sebenarnya yang dibicarakan namanya. Hanya saja aku masih belum tahu bagaimana aku memulai, bagaimana aku menghubungi. Sekarang ini ada kan niat Abang untuk membicarakan Setelah bercerita, meluapkan semua yang saya rasakan kepada ibu, saya udah putuskan sebaiknya saya memang harus ambil waktu untuk mencari. Jadi itu keputusan Abang. Iya. Baik, terima kasih Bang Madin telah mengambil keputusan. Bang Madin sama Abang. Memang itu dalam hubungan itu bagusnya ada komunikasi. Jangan Ya Bu, terima kasih atas saran yang diberikan. Saya juga udah cukup lega bisa mengeluarkan semuanya. Karena jujur selama ini aku banyak cerita sama teman-teman, tapi nggak bisa keluarkan semua. Bahkan masalah kami nggak keluarkan karena menurutku ini privasi, dan nggak mau juga apa yang sudah kami alami jadi beritahu orang. Bisa aja mereka anggap konyol kan, tapi yang kurasakan terpukul dulu. Tapi sekarang aku udah lega bisa cerita sama ibu, dan yakin juga jangan nanti karena jujur pas awal-awal tadi datang masih mikir 2 kali untuk cerita. di sini kami akan menjaga semuanya. Dan juga apapun yang Bang Madin ceritakan di sini, kami akan merahasiakan dan tidak akan kami bongkar di luar. Jadi cuman kita berdua yang tahu tentang apa yang terjadi. Saya juga sungguh berterima kasih.
Ada lagi yang ingin Bang Martin ceritakan ke saya? Sebenarnya aku hanya ingin menyampaikan sekali itu saja, karena itu paling nggak bisa terima sampai saat ini. Nah, saya udah merasa lega, udah cerita, udah merasa bisa baikan dan bisa mengambil keputusan apa yang akan dapatkan sendiri. Ya maaf, ya itu. Bagus lah, abang sudah merasa baikan. Saya bahagia kepada Bang Martin karena Bang Martin sudah bisa mengambil keputusan untuk bisa berani menyelesaikan masalah dan mau berkomunikasi lagi dengan abang untuk menyelesaikan masalah. Ya, aku pun merasa lega dan udah merasa terima kasih juga setelah sekian lama dan sebenarnya Bu, aku juga mau pamit karena ada juga kerjaan, jadi mungkin setelah ini aku terima kasih dulu sama Ibu udah pulang sudah cabut. Ada juga kerjaan, jadi langsung saja Bu, terima kasih atas waktu hari ini. Baik, sama-sama. Permisi Bu.